Halo semuanya, Damai Kristus. Dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah dasar pendidikan agama Katolik yang diampuh oleh Bapak Albert I. Ketut Deni Wijaya, kami akan mempersembahkan satu video yang membahas tentang katekese untuk situasi mentalitas dan lingkungan khusus serta katekese dalam konteks sosio-religius. saya Dandi Agesti, Saya Cecilia Mai. dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan katekese untuk situasi, mentalitas, dan lingkungan khusus. Ada beberapa poin. Yang pertama, katekese bagi kaum cacat mental dan jasmani. Setiap komunitas Kristen memandang mereka semua yang menderita cacat jasmani dan mental serta bentuk-bentuk cacat yang lain, khususnya bagi anak-anak, sebagai pribadi yang harus dicintai secara khusus oleh Tuhan. Pertumbuhan akan kesadaran sosial dan eklesial bersamaan dengan kemajuan yang patut diakui dalam pedagogi khusus memungkinkan bagi keluarga dan pusat-pusat pembinaan iman lainnya. Memberikan katekesi yang memadai bagi orang-orang ini, di lain pihak harus dihindarkan resiko yang memisahkan katekesi yang dispesialisasikan ini dengan pendidikan bimbingan pastoral umum dari komunitas. Yang kedua ada katekesi bagi mereka yang tersisihkan. Katekese bagi mereka yang tersisihkan harus dipertimbangkan dalam perspektif yang sama. Katekese ini diberikan kepada para imigran, pengembara, pengungsian, dan orang yang berpergian, orang-orang yang bertahun-tahun sakit, pecandu obat bius, dan para narapidana. Tanda-tanda tetap dari kekuatan katekese ini adalah kemampuan untuk memberi nama pada situasi yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan dan masalah. Setiap orang untuk memberikan nilai kontak pribadi yang murah hati dan sabar untuk maju dalam kepercayaan dan realisme. Yang ketiga ada katekese untuk berbagi kelompok. Katekese ini mencakup bagi para pekerja, profesional, seniman, ilmuwan, dan para mahasiswa. Dari semua sektor ini membutuhkan suatu pendekatan kompeten dan bahasa yang sesuai dengan mereka yang menerima katekese. Poin yang keempat ada katekese lingkungan. Pelayanan iman dewasa ini memperhatikan dan seksama lingkungan dan habitat manusia, karena disinilah mereka dipengaruhi dan mempengaruhi. Secara luas harus disebut ada dua lingkungan besar, yaitu yang pertama lingkungan pedesaan. Dalam lingkungan pedesaan, dalam penyampaian katekese harus memantulkan kebutuhan yang dibutuhkan di kehidupan pedesaan. Dan yang kedua ada lingkungan perkotaan. Dalam lingkungan perkotaan, dalam berkatekese harus memperhitungkan situasi kondisi sosial yang berbeda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang katekese dalam hal dan situasi sosial religius. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang akan saya bahas. Yang pertama, katekese dalam situasi kompleks dan plural. Nah, apa saja di dalamnya? Mari kita kupas secara bersama-sama. Yang pertama, banyak komunitas dan individu dipanggil untuk hidup di dalam dunia yang pluralitis dan tersekularisasi, di mana dijumpai bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpedulian religius bersama dengan ungkapan religius yang bergetar dalam pluralisme budaya. Yang kedua, dalam situasi seperti ini, katekese evangelisasi disesuaikan dengan zaman dan pada para pendengar. Katekese ini menolong mereka untuk menghayati Injil dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari dan membuat mereka mampu memberikan alasan bagi harapan yang mereka miliki. Yang kedua,
katekese dan devosi populer. Nah, dalam hal ini komunitas Kristiani ada dalam sebuah ungkapan-ungkapan khusus untuk mencari Allah dan hidup religius yang penuh dengan semangat dan niat murni yang disebut dengan kesalehan rakyat yang menuju pada suatu kehausan tertentu akan Allah yang hanya dapat dialami oleh mereka yang sederhana dan miskin dalam roh. Selanjutnya, katekese tentang perawan Maria yang terberkati harus dengan jelas mengungkapkan aspek-aspek teoritis dan praktis. Yang ketiga, katekese dalam konteks ekumenisme. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang katekese selalu dipanggil untuk menerima dimensi ekumenis, di mana yang pertama, yakni dilaksanakan dengan penjabaran seluruh wahyu Allah. Dan yang kedua, katekese mengambil tempat untuk menampilkan kesatuan iman, penjelasan mengenai pemisahan, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pemisahan itu yang terjadi di antara mereka. Nah, selanjutnya juga pengajaran agama-agama di sekolah dengan banyak siswa yang berbeda keyakinan memiliki nilai ekumenis bila ajaran Kristen disajikan serta diberikan kesempatan untuk berdialog dalam mengatasi ketidaktahuan dan diperoleh keterbukaan untuk saling memahami dengan lebih baik. Yang keempat, katekese dalam relasi dengan agama Yahudi. Nah, apa saja di dalamnya? Yang pertama, kita akan memperlihatkan secara khusus bagaimana diberikan katekese dalam hubungan dengan agama Yahudi. Nah, hal ini karena merekalah yang pertama mendengar sabda Allah. Pelajaran agama, katekese dan khotbah tidak boleh hanya berbentuk objektivitas, keadilan dan toleransi, melainkan juga pengertian dan dialog. Secara khusus, hendaknya setiap katekese mengatasi bentuk anti-Yahudi. Nah, yang kelima, katekese dalam konteks agama-agama lain. Nah, apa saja di dalamnya? Mari kita kupas. Yang pertama, kita akan melihat tempat. Nah, di mana tempat pertama umat Kristiani hidup dalam konteks multireligius dalam posisi minoritas katekese. Nah, hal ini juga dapat menemukan tempat yang sangat penting untuk dipanggil, memikul tanggung jawab, dan sangat sulit diungkapkan dalam berbagai tugas, terutama untuk memperdalam dan menguatkan jati diri kaum beriman. Pada tempat kedua, katekese menciptakan kesadaran akan kehadiran agama lain dan memudahkan umat untuk membedakan unsur dalam agama lain yang bertentangan dengan pesan Kristiani, namun juga mendidik untuk menerima benih Injil yang terdapat di dalamnya. Pada tempat yang ketiga, yakni memajukan suatu pemahaman misioner yang hidup di antara kaum beriman yang diperlihatkan dengan jelas kesaksian yang jelas akan iman. Nah, seterusnya kita akan melihat katekese dalam konteks agama lain. Nah, dalam hal ini, sebagian besar daerah umat Kristiani, khususnya pada zaman dewasa ini, hidup dalam konteks multireligius. Nah, hal ini dalam posisi minoritas. Dengan agama lain, ya contohnya kita bisa sebut agama Islam. Nah, katekese kita atau pengajaran iman kita mendapat tempat yang sangat penting. Nah, namun, tugas dan tanggung jawab sangat sulit jika diungkapkan. Melalui berbagai adaptasi atau inkulturasi yang memadai dapat menemukan jati diri. Dalam pertukaran ini, umat Kristiani khususnya harus bersikap kokoh, bersemangat, serta siap. Nah, dengan mempersiapkan katekis, baik itu putra maupun putri, menjadi sebuah keharusan dalam konteks ini. Selanjutnya, katekese membantu menciptakan kesadaran akan agama-agama lain. Nah, dalam hal ini membantu dan mempermudah umat dalam agama lain yang bertentangan dengan ajaran dan sudut pandang kita. Juga mendidik mereka untuk menerima benih-benih Injil yang terdapat di dalamnya dan yang
kadang membentuk, mempersiapkan autentik bagi Injil. Terima kasih telah melihat video tentang pemahaman kami dalam pembahasan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun pemahaman kami yang salah, kami mohon maaf. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.